Salam Bapak Ibu, yang terhormat Babel Kelas dan para pendeta Klasis Magelang. Marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di gereja GK Jembono ini dalam keadaan selamat, dalam rangka perekaman ibadah. Untuk itu, kami atas nama majelis dan warga GK Jembono mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena para pendeta Klasis Magelang telah dapat melaksanakan perekaman atau syuting untuk kebaktian atau ibadah minggu. Kami sebagai penyelenggara sangat menyadari bahwa di sana-sini masih banyak kekurangan. Baik di dalam kami menyambut, menanggapi kehadiran Bapak Ibu, dan mengaturkan segala sesuatunya. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan bagi gereja kami, dan ini akan sangat bermanfaat bagi gereja kami di GK Jembono khususnya dan gereja-gereja seklasis Magelang pada umumnya. Ini suatu wujud kerjasama atau kebersamaan yang sangat baik yang perlu kita tingkatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa kami di dalam menyampaikan sepatah dua patah kata ini banyak kekurangan. Kami pribadi mohon maaf. Akhirnya kami hanya dapat berdoa agar Babel Kelas Magelang dan para pendeta semakin semangat untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, juga para pendengar Radio Magelang FM
Kami persilahkan untuk bangkit berdiri dan kita memasuki ibadah pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Magelang FM, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Kehidupan keseharian itulah bukti nyata. Saat malam menutup hari, maka mentari kembali membukanya di pagi. Srengenge nyunar, bukti sinar cinta Tuhan bagi kita insan ciptaan. Mari kita bersama-sama mengungkapkannya dengan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi kalihatus 8 gangsal srengenge nyunar kakitungaken kaping kalih. Srengenge nyunar kanthi mulya manu ing ojek lawan rena, angine mitit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Srengenge nyunar kanthi mulya manu ing ojek lawan rena, angine mitit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang menciptakan jagat raya dan merancang kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Sinar matahari pagi bukti jadi saksi kasih ilahi. Maka kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Pasamuan keaturan lenggah, semoga sarengan kita lumebet wonten ing litani ati kang memuji. Nalika wayah awan, Gusti Allah ngreksa titah paring gawean. Mulane langite resik, mangkate gasik, sregep anggone nyambut gawe. Bengine teka, Gusti ugi pirsa, mula donya dadi peteng, supaya padha ngasu anteng. Padange ya wis biar, esuk ya wis methuk. Srengenge nyunar, jagate gumebyar, kabeh sukarena, rancangan pangeran tansah kaendahan. Sumangga sesarengan kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi kaliatus 8 gangsal srengenge nyunar kaambali kaping kalih. Srengenge nyunar kanthi mulya manu ing ojek lawan rena, angine mitit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Srengenge nyunar kanthi mulya manu ing ojek lawan rena, angine mitit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji
muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Saudara-saudara jemaat Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM kekasih Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama kembali diingatkan melalui hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, mari kita mengaca akan keberadaan diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus? Apabila belum, marilah kita saat ini mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan menyatakan penyesalan dosa melalui pujian Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita yang menyesali dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah bagi setiap mereka yang menyesali dosanya. Berita anugerah diambil dari Yeremia 29 ayat yang pertama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian berita anugerah bagi kita, dan sebagai petunjuk hidup baru bagi setiap langkah kita, diambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita tanggapi bersama-sama dengan nyanyian kesanggupan
dari nyanyian Kidung Baru 104, bait pertama dan kedua, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Apinya berkobar dalam hatiku, kugiran karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Terlebih sampai saat ini Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini pula kami membawa ungkapan syukur kami apabila di beberapa gereja di Klasis Magelang telah bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja. Biarlah itu semua Tuhan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Demikian pula bagi setiap kami yang masih melaksanakan ibadah online di rumah. Kami meyakini bahwa berkat-Mu tetap sama bagi setiap kami. Ya Bapa yang penuh kasih, perkenan pada saat ini pula kami membawa doa-doa kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Mampukan kami Tuhan memaknai setiap panggilan-Mu untuk terus mewartakan kebenaran kasih-Mu. Menjadikan diri kami sebagai pewarta-pewarta kasih-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, mampukan kami tidak hanya bisa untuk memperkatakan firman-Mu, tetapi terlebih dari itu kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, pengambil kebijakan di setiap gereja. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di mana di masa pandemi ini banyak hal-hal yang harus kami hadapi, perubahan-perubahan yang ada, dan membuat kami secara manusia mengalami kebingungan. Namun kami yakin percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Mampukan pula agar kami memahami setiap rencana-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja di Klasis Magelang. Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan, berkati untuk setiap kemajelisan yang ada, berkati untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini diliburkan karena pandemi yang berlangsung. Ya Bapa, kami yakin percaya pula bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam atas keberadaan gereja-gereja kami ini Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam
bangku sekolahnya, di mana melaksanakan studinya dengan online pula. Engkau yang akan memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Berkati orang tua yang mendampingi, berkati para guru yang memberikan pengajaran melalui daring ataupun luring. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya juga yang terbaik bagi keberadaan anak-anak kami. Kami menyerahkan untuk keberadaan bangsa negara kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintahan bangsa negara kami, sehingga apapun yang ditetapkan, yang dilakukan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi seru ungkapan syukur serta permohonan kami, yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, kita dasari firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan. Mari bersama-sama kita barengi di dalam kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 187 ayat atau bait 1 dan 2, Pisungsung Jiwa Raga. Jiwa raga kawula konco mring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryanyo, mrese sami pasuki nampeni sieng Gusti, nampeni sieng Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita haturkan persembahan di dalam doa. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan sumber berkat kami atas semua cinta kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah pada kesempatan saat ini, kami juga mengucapkan syukur, mengaturkan persembahan berupa uang kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan kami sehingga dapat sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga menyerahkan untuk pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing, supaya kami dapat bekerja dan melayani dengan tekun dan dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil karena disertai dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan kami semua untuk dapat menjadi penata layan yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan gereja Tuhan dimanapun berada, dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja atas kehidupan kami,
sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan kita terima dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, yang berbahagia ialah kita, saya dan saudara, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, yang kakung, yang putri, Pak D, Mbok D, Om, Tante, dan anak-anak, tetapi juga yang mendengarkan Magelang FM. Hari ini kita bicara tentang percaya akan rancangan Tuhan. Kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu baik. Tapi persoalannya kadang-kadang kita tidak mencatatnya. Maka ada pujian. Ku buka pagi dengan hati, dan siang senang ku datang, riang menjelang petang, malam diam merenungkan, karena suka duka warna semua bunga dunia, hanya setia padanya
pasti indah pada waktunya. Itulah catatanku bersamamu Tuhan, indah selalu hidupku, rancanganmu kebaikan. Rancangan Tuhan pasti kebaikan. Itu yang perlu dicatat, saudara, sehingga kadang-kadang kita tidak yakin karena kita tidak mencatat. Itu catatanku. Nah, sekarang catatanmu, catatannya Tuhan. Catatannya Tuhan, apa yang ada di dalam kitab Injil Matius tadi. Bagaimana catatan Tuhan versi murid-murid memang agak berbeda. Bayangkan, ketika Tuhan Yesus datang jam 3 pagi, apa yang mereka katakan? Itu hantu. Ngeri sekali, catatannya itu hantu. Jadi ketika Tuhan itu dicatat sebagai hantu, ini kan kebalik. Harusnya Tuhan kok jadi hantu. No, konslet. Nah, ketika Tuhan itu hantu, maka adanya ketakutan. Sama kemarin beberapa hari yang lalu ada rapat bersama Kabupaten Bimas Kristen mengundang pendeta-pendeta untuk membuat LPPD, Lembaga Pengembangan Pesta Kasih Daerah. Wah, semuanya lempar-lempar, sana, siapa yang jadi panitia? Wah, karena bayangannya ini yang nyuruh hantu. Ketika kita membayangkan dengan ketakutan bahwa Tuhan itu penuh dengan hal-hal yang memberatkan, ya semuanya akan lari. Ketika kita akan berbuat, mengerjakan tugas, pelayanan, bayangannya itu sesuatu yang menakutkan, ya sama menempatkan Tuhan seperti hantu. Sama seperti para murid. Yang pertama. Yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, seperti Petrus. Petrus ketika Yesus datang berjalan di atas air, Petrus mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau suruhlah aku datang. Wah, dia menantang Tuhan. Ini sama apa yang dikatakan oleh Yeremia. Inilah aku, utuslah aku. Jadi berani menantang Tuhan. Nah, di masa-masa pandemi ini banyak tantangan, saudara. Di gereja kami, GKJ Mertoyudan, itu ada rapat khusus bagaimana mensiasati pengembalaan di masa pandemi ini. Wah, karena tidak ada khotbah setiap hari Minggu, ketemu tidak ada patuen, harus pakai virtual, patuen online. Sampai lihat muka dan muka, harus siap untuk tiap hari mengadakan patuen. Ini agak ringan, tapi tantangan yang berat adalah tugas untuk membuat renungan harian tiap hari. Itu enggak gampang, saudara. Jam 12 malam harus meluncur, jret. Kadang-kadang lupa di bel. Pak, kok belum muncul ini renungannya? Mau ambil renungan harian dari banyak buku, malu rasanya. Pendeta kok enggak bikin renungan? Tapi itu tantangan. Tapi saudara, itulah ketika kita berani bersama Tuhan. Ketika kita yakin rancangan Tuhan itu baik, maka kita pun siap untuk melakukan, bahkan menantang Tuhan. Inilah Tuhan, utuslah aku. Tetapi kita sadar untuk memahami rancangan Tuhan itu tidak mudah. Bahkan ada banyak tantangan. Yang menarik, saudara, di bacaan kita memang sebelumnya dikatakan bahwa ada angin sakal. Tetapi jam 3 pagi itu tampaknya sudah reda. Jadi ketika Petrus berjalan itu dikatakan ada angin sepoi, ya. Kalau nggak salah di sini dikatakan. Lalu Petrus berjalan, maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus ketika dirasanya tiupan angin. Jadi ini angin bertiup. Nah,
Dingin mungkin Bapak Ibu, itu bisa membuat galau. Tetapi lah konsekuensinya, ada banyak tantangan di luar. Tetapi ketika kita sudah tidak percaya rancangan Tuhan, walaupun bentuknya kecil, itu bisa menjadi galau. Begitu juga di masa-masa yang penuh dengan kegalauan, masa pandemi memasuki kenormalan baru yang tidak normal. Ada banyak pertentangan, pakai masker tidak, harus ada izin dari gugus tugas atau tidak, nunggu izin dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati. Ketika ditanya, bingung juga yang ditanya, ya silakan mau ibadah. Kalau saudara. Tetapi hari ini itulah tantangan yang pasti kita akan bisa menghadapinya bersama Tuhan. Karena kita percaya, maka Tuhan akan memberikan yang terindah. Mari kita akan hadapi pandemi bersama-sama, memasuki kenormalan baru yang mungkin menantang kita untuk semakin berpikir kreatif. Kita percaya Tuhan akan selalu merancang kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala penyertaan dan kasih Tuhan di dalam peribadatan kami pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan seluruh jemaat di Klasis Magelang, sehingga senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus juga telah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, dan marilah bersama-sama kita naikkan nyanyian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat di segala tempat dan sepanjang abad, kita ikrarkan dan kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rancangan Tuhan senantiasa damai sejahtera. Maka percaya dan berserah adalah tanda yang indah dari iman yang berserah. Maka terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,